Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Putra Effendi. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. NPM saya 2511080178. Saya semester 1 kelas A. Saya di sini ingin menjelaskan materi bab 2 tentang sejarah perkembangan Islam dari masa ke masa. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Bab ini membahas perjalanan Islam dari masa ke masa, ditinjau dari sisi sosial dan politik untuk memahami perbedaan model Islam yang muncul serta faktor pembentukannya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Islam selalu beradaptasi dengan konteks zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Yang pertama, Islam pada masa Nabi Muhammad SAW pada 610 hingga 632 Masehi. Dalam sejarah, Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dapat dibagi dalam dua periode besar. Yang pertama, periode Makkah dari 610 hingga 622 Masehi. Pada periode ini, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan sahabat terdekat. Dakwah beliau menghadapi perlawanan keras dari kaum Quraisy karena ajaran Islam dianggap mengancam kekuasaan, tradisi, dan ekonomi mereka. Sebagian kecil pengikut Nabi bahkan terpaksa hijrah ke Habasyah untuk mencari pelindungan. Yang kedua, periode Madinah dari 622 hingga 632 Masehi. Setelah hijrah ke Habasyah atau Madinah, Nabi Muhammad SAW membentuk masyarakat baru yang didasarkan pada ikatan akidah, bukan suku. Ini menjadi tonggak lahirnya ummah sebagai komunis ideologis. Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar serta menyusun Piagam Madinah sebagai dasar konstitusi negara Islam pertama yang menjamin kebebasan bersama dan keadilan sosial. Yang kedua, Islam pada masa Khulafah Al-Rasyidun pada 632 hingga 661 Masehi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi permasalahan besar. Siapa yang menjadi pengganti beliau? Kaum Syiah berpendapat bahwa Nabi telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penerus, sedangkan kaum Sunni meyakini bahwa Nabi tidak meninggalkan wasiat siapapun sehingga kepemimpinan ditentukan melalui musyawarah. Kepemimpinan Islam diteruskan oleh 4 khalifah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Pada masa mereka, Islam berkembang pesat melalui penaklukan ke Persia, Syam, Mesir, dan Irak. Namun di akhir masa pemimpinan Ali muncul peristiwa Takhim atau Arbatase
antara pihak Ali dan Muawiyah yang memicu lahirnya kelompok Khawarij dan menjadi awal perpecahan umat. Yang ketiga, Islam pada masa dinasti Umayyah pada 661 hingga 750 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, berpusat di Damaskus atau Suraiyah. Pemerintah berubah dari sistem khalifah menjadi monarki herediter. Puncak kejayaan terjadi pada masa Al-Walid bin Abdul Malik. Di wilayah Islam meluas hingga Afrika Utara, Spanyol, dan India. Tokoh penting lainnya adalah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang dikenal adil, zuhud, dan reformis. Mengembalikan harta rampasan keluarga ke Baitul Mal, lalu menghapus pajak bagi non-muslim yang masuk Islam, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Dinasti ini berakhir akibat konflik internal dan kecemburuan terhadap dominasi bangsa Arab atas non-Arab atau Mawali. Yang keempat, Islam pada masa dinasti Abbasiyah dari 750 hingga 1258 Masehi. Didirikan oleh Abdul Al-Abbas Asy-Syafah dengan pusat pemerintahan di Baghdad. Periode ini dikenal sebagai masa kemasa Islam karena kemajuan dalam ilmu pengetahuan serta filsafat dan teknologi. Lahir ilmuwan besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina atau Avicenna, Al-Khawazimi, dan Ibnu Khaldun. Terjadi asimilasi budaya Persia dan Yunani yang memperkaya peradaban Islam. Pemerintahan mendirikan Bait al-Hikmah, lembaga penerjemah dan peneliti ilmiah terbesar pada zamannya. Keruntuhan dinasti Abbasiyah disebabkan oleh konflik internal dan perebutan kekuasaan. Yang kedua,
kemewahan hidup para khalifah. Yang ketiga, serangan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Yang kelima, Islam pada masa modern. Setelah keruntuhan kekhalifahan, dunia Islam menghadapi masa kolonialisme Barat. Puncaknya terjadi ketika Napoleon Bonaparte menyerbu Mesir pada tahun 1798, membawa ide-ide baru tentang republik nasionalisme dan modernitas. Hal ini memunculkan gerakan pembaruan Islam di berbagai wilayah, terutama di Turki, Mesir, India, dan Indonesia. Tokoh-tokoh pembaru antara lain, yang pertama Jamaluddin Al-Afghani, yang kedua Muhammad Abduh, yang ketiga Rashid Ridha. Selanjutnya, mereka menekankan pentingnya yang pertama kembali kepada ajaran murni Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pembukaan pintu ijtihad. Yang ketiga, integritasi antara ilmu agama dan ilmu modern. Gerakan ini menjadi dasar kebangkitan dunia Islam dalam menghadapi kolonialisme dan modernisasi. Berikut ini adalah rangkuman dari materi yang telah saya bacakan tadi. Yang pertama, hijrah Nabi bukan sekedar pemindahan fisik, tetapi perubahan sosial dan ideologis yang melahirkan masyarakat baru berbasis imam bukan suku. Yang kedua, komunitas Ummah di Madinah adalah contoh masyarakat majemuk yang damai dan adil. Yang ketiga, kepemimpinan Islam berkembang dari masa Nabi hingga dinasti dengan berbagai dinamika sosial dan politik. Yang keempat, budaya lokal diakomodasi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Yang kelima, Islam adalah agama dominis, selalu menyesuaikan diri dari zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Sekian penjelasan dari materi sejarah perkembangan Islam dari masa ke masa. Saya pamit undur diri. Terima kasih.